Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam ini, berilah firman kepada kami, berilah pengertian bijaksana surgawi, sehingga kami boleh mengerti dan menambah iman di dalam janji-Mu. Berkatilah setiap orang yang hadir, dan juga mereka yang kehalangan tidak bisa hadir. Yang sakit Tuhan letakkan tangan, sembuhkan mereka. Yang ada kesulitan Tuhan pecahkan persoalan mereka. Dan berilah semua umat-Mu iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kemantapan untuk mengikut Tuhan dan dipenuhi dengan cinta kasih untuk hidup memuliakan nama Tuhan di surga dan menjadi faedah memberkati sesama manusia di dunia. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan selanjutnya waktu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci sekali lagi dari kitab Mazmur ke-40. Kita melihat dari ayat 6 saya membaca, lalu 7 saudara membaca. Banyaknya yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku suka melakukannya kehendak-Mu. Ya Allah, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak katakan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Mari kita membaca lagi dari kitab Ibrani Perjanjian Baru, pasal yang ke-10. Kitab Ibrani, pasal yang ke-10. Dari ayat ke-4, terus sampai ke ayat 7. Ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak Engkau berkehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 8 sampai ayat ke-10 kita membaca bersama-sama, semua membaca. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan tidak Engkau berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian kata-katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya persembahan tubuh Yesus Kristus. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah pengertian yang sejati mengenai ayat-ayat yang telah kami baca, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu yang kekal, melampaui syariat Taurat, melampaui persembahan manusia, melampaui segala upacara agama, sehingga makna kekekalan dari penebusan Yesus Kristus boleh menjadi berita dan menjadi satu kekuatan yang Tuhan ukir di dalam hati kami, sehingga kami ingat, kami beriman, dan kami menikmati sesungguhnya. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara, minggu lalu kita telah memakai ayat-ayat ini dan menjelaskan tentang persembahan di dalam perjanjian lama. Kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun Taurat begitu penting, Taurat telah memberikan segala upacara dan segala yang harus dilakukan oleh manusia di hadapan Allah. Bersembah sujud kepada Dia, memberikan korban bakar, korban penebusan dosa kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada arti lebih dalam, yang lebih inti lagi daripada upacara-upacara yang dilakukan itu. Saudara-saudara, pada waktu Abraham berperang dengan semua raja dan dia pulang, dia setelah kembali dia memberikan perpuluhan yang terbaik dari antara yang ditawan, diberikan kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Melkisedek mempunyai 5 ciri khas yang tidak ada pada siapapun. Dan 5 ciri khas itu adalah mewakili Yesus Kristus. Dia tanpa mempunyai ayah, tanpa mempunyai ibu, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran, dan dia tidak ada silsilah. Bagi orang Yahudi, siapapun yang tidak ada silsilah, itu adalah orang yang tidak sah, orang yang tidak resmi, orang yang tidak boleh dipandang, dihormati, atau diterima di masyarakat. Because no the family tree, no the history of chronology. Saudara-saudara, tetapi dia sejarah mencatat satu orang. Orang ini tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada awal, tidak ada akhir, dan tidak ada catatan silsilah. Apakah ini orang? Di mana ayahnya? Di mana ibunya? Mulai kapan dia lahir? Kapan dia harus mati? Dan dia mempunyai silsilah catatan yang resmi. Di mana? Kalau ada orang 5 ini tidak ada, mungkin dia bukan manusia. Atau mungkin manusia yang tidak ada asal-usul, manusia yang tidak bertanggung jawab dari mana hidupnya, kapan papa mamanya menikah, melahirkan dia, melalui hamil, dan melalui sesungguh terjadinya di dalam syariat sebagai manusia. Saudara-saudara, di dalam dunia pernah ada satu orang yang namanya Melkisedek. 5 ini tidak ada, tapi Alkitab tidak kasih tahu siapa dia. Hanya catat dia ada raja dan dia ada imam. Di dalam seluruh perjanjian baru, perjanjian lama, orang yang menjadi imam harus keturunan silsilah daripada Harun di dalam suku Lewi. Orang yang menjadi raja harus keturunan daripada Daud di dalam suku Yehuda. Di antara 12 suku, ada 2 suku yang khusus. Karena yang satu melahirkan raja-raja Israel, Yehuda, dan lain-lain. Yang satu melahirkan semua yang disebut imam dan imam besar. Daripada Lewi menciut menjadi Harun. Dari Harun menciut menjadi Saduk. Dan dari Saduk melahirkan orang-orang yang diakui sebagai imam-imam yang ditegakkan, yang dilantik oleh Tuhan Allah secara rohani. Dari suku Yehuda akhirnya diciutkan menjadi Daud. Dari Daud diciutkan menjadi keturunan Daud yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, akhirnya di dalam perjanjian baru kita melihat Yesus selalu disebut anak Daud, keturunan Daud, benih Daud, bibit Daud. Tetapi Yesus Kristus adalah orang di dalam suku Yehuda, maka dia bisa, dia boleh, dia mempunyai kualifikasi bersyarat menjadi raja, tapi dia tidak mungkin menjadi imam. Karena imam tidak boleh keluar daripada suku Yehuda. Sedangkan raja harus lahir di dalam suku Yehuda. Raja tidak boleh menjadi imam, dan imam tidak mungkin menjadi raja. Di dalam buku kitab suci ada raja-raja yang ikut memberi persembahan agar Tuhan hukum dia memberikan sakit kusta untuk tubuhnya, sehingga dia telah tidak diperkenan oleh Tuhan dan diketahui oleh seluruh Bani Israel. Ini ada raja
yang melupa diri, mengikut campuri urusan agama, menjadi imam, masuk ke dalam bait Allah, akhirnya Tuhan menurunkan sakit kusta untuk dia, untuk menghukum dia. Kalau memang raja tidak boleh menjadi imam, dan imam tidak boleh menjadi raja, bagaimanakah orang-orang boleh menerima Yesus sebagai raja dan sebagai imam? Di dalam teologi reform, semenjak Calvin kita tegaskan, Yesus bukan saja raja, Yesus bukan saja imam, Yesus juga nabi. Dan 3 jabatan di dalam diri satu orang, di dalam sejarah belum pernah ada, dan tidak ada kemungkinan kecuali Yesus Kristus. Itu kesombongan orang Kristen kah? Itu kecongkakan orang perjanjian baru kah? Memberikan Yesus nilai tambahan, memberikan Yesus bakat atau pangkat atau jabatan yang tidak dijanjikan. Mengapa panggil dia imam? Mengapa dia raja? Mengapa dia nabi? Bukan saja demikian, kita mendapatkan dari kitab Wahyu, dia raja di atas segala raja. Dan kita percaya dia nabi di atas segala nabi. Dan kita juga percaya dia ada imam di atas segala imam. Hak apa kita memberikan pangkat ini, jabatan yang triple ini kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, Alkitab pernah 2 kali mencatat kemungkinan seorang raja sekaligus memangku jabatan sebagai imam. Sekaligus dia imam, sekaligus dia raja. Dan kali kedua, nubuat dari seorang nabi 400 lebih tahun sebelum Yesus lahir di dunia. Ada satu orang yang sekaligus berjabat raja dan sekaligus berjabat nabi. Di antara kedua jabatan ini, dia mensukseskan perdamaian. Saudara, achieve peace within the 2 offices. Pertama, he's the king, and second, he's a priest. Nah, 2 tempat ini, satu di buku pertama daripada kitab suci perjanjian lama, satu di buku terakhir, hampir yang paling akhir di dalam buku perjanjian lama. Ini membuktikan ada rencana Allah melampaui syariat-syariat Taurat, melampaui sila manusia, melampaui pengertian daripada manusia yang terikat di dalam Wahyu perjanjian lama itu. Siapakah pertama yang mempunyai kedua jabatan dan ditulis di dalam kitab suci? Yaitu Melkisedek. Melkisedek disebut Raja Shalom. Dan Melkisedek juga disebut imam dari Allah yang tertinggi. Kedua jabatan ini berada pada satu orang, belum terjadi, belum pernah mungkin terjadi di dalam sejarah perjanjian lama. Saudara-saudara, tapi sebelum adanya raja yang ditabiskan, belum ada imam yang ditabiskan, beribu-ribu tahun sudah muncul seorang yang mempunyai kedua jabatan ini. Raja pertama yang ditabiskan di dalam Bani Israel adalah namanya siapa? Saul. Raja kedua namanya Daud. Lalu dari Daud, Solomon, lalu Boam, Yeroboam dan sebagainya. Ini keturunan daripada Daud ini menjadi satu keluarga yang menghasilkan raja. Menurut janji Tuhan, keturunanmu, anak cucumu tidak berhenti-henti. Ada orang yang menjadi raja, memimpin, menguasai, memerintah umatku yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudara, dan janji Tuhan di dalam perjanjian lama akhirnya semua putus pada waktu tahun ke-70. Tahun ke-70 di mana Jenderal Titus membawa ratusan ribu tentara Romawi mengepung dan memusnahkan, menghancurkan kota Yerusalem dan membakar habis bait Allah. Sesudah itu di Yerusalem tidak ada raja lagi. Di Yerusalem tidak ada nabi lagi. Dan Yerusalem tidak ada imam lagi. Sampai sekarang sudah hampir 2000 tahun. Saudara-saudara, 2000 tahun atau lebih Yerusalem tidak ada raja, tidak ada nabi, tidak ada imam. Dan sekarang yang sisa hanya rabi. Rabi bukan nabi karena tidak bernubuat.
Rabi tidak menyembahkan persembahan karena bukan imam. Rabi bukan raja karena tidak kuasa politik. Rabi hanya meneruskan pengajaran untuk orang mengerti Taurat yang pernah diturunkan Tuhan melalui Musa kepada orang Israel. Saudara-saudara, jadi no prophet, no king, and no priest ever setelah tahun 70. Lalu bagaimanakah manusia kepada Tuhan Allah? Masihkah manusia memberi persembahan? Manusia masih berbakti kepada Allah? Manusia masih ke dalam bait Allah? Bait Allah pun sudah tidak ada lagi. Jadi saudara, sehingga kita melihat kalau demikian, rencana yang Allah yang kekal tidak perlu bait Allah. Rencana Allah yang kekal tidak perlu imam-imam. Rencana Allah yang kekal tidak perlu raja-raja. Rencana Allah tidak perlu nabi-nabi. Karena nabi itu kontingen. Pernah perlu ada. Pernah boleh tidak ada. Di dalam waktu, di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru, 70 tahun. Bahkan untuk nabi 400 tahun. Waktu 70 tahun orang Israel dibawa ke Babilonia, mereka tidak memberikan persembahan kepada Allah. Waktu 400 tahun di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan tidak kirim nabi. Kalau begini bukankah berarti boleh tidak ada nabi, umat Tuhan tetap ada, Tuhan tetap memberkati. Boleh tidak ada imam, manusia tetap boleh berbakti kepada Tuhan, tidak pakai persembahan. Kalau begini, yang kontingent itu kita lihat dengan jelas. Yang incontingent itu di mana? The everlasting, forever priest itu siapa? The ever king itu siapa? The ever forever prophet itu siapa? Kita tahu Tuhan Yehova adalah Raja Bani Israel dari kekal sampai kekal. Sebelum ada raja, Allah memerintah umatnya. Setelah tidak ada raja, manusia tetap dikuasai oleh Tuhan Allah. Dia ada raja. Itu perlu yang lebih tinggi dari raja-raja yang kelihatan. Itu raja di atas segala raja. Saya percaya perlu ada nabi di atas segala nabi. Karena nabi diberikan di dalam setiap zaman. Pada waktu nabi yang kekal datang, dia melampaui zaman. Dan tidak ada zaman yang bisa menampung dia. Dia lebih daripada semua zaman. Maka dia juga lebih tinggi dari semua nabi. The prophet of the prophets is higher than all the prophets. The priest of the priests is higher than all the priests. And the king of all kings is also supreme and higher than all the kings. Raja di atas segala raja. Imam di atas segala imam. Dan juga nabi di atas segala nabi. Itu yang satu-satunya mungkin dia bukan manusia. Karena dia adalah manusia, dia harus dibawa silsilah, dikurung di dalam satu suku. Maka pada saat ini kita melihat penerobosan sudah pernah diungkapkan di dalam perjanjian lama. Pada Abraham memberikan persembahan perpuluhan daripada barang tawanan yang terbaik yang dipilih untuk Tuhan. Waktu dia memberikan kepada Melkisedek dan Melkisedek menerimanya sebagai imam dari Allah yang paling tinggi. Pada waktu Melkisedek memerintahkan dia, memberikan berkat kepada dia sebagai raja di atas semua pemerintah dan raja yang kelihatan. Sehingga Melkisedek Raja Shalom, raja memberi perdamaian. Melkisedek ada imam yang mengganti manusia, mewakilkan kita, memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, Melkisedek siapa? Kenapa dia tidak ada ayah? Kenapa dia tidak ada ibu? Kenapa tidak permulaan? Kenapa dia tidak ada akhir? Kenapa dia tidak ada silsilah? Ini kita bisa mengerti. Dia melambangkan Yesus dari dirinya sendiri. Kenapa tidak ada ayah? Karena terlalu tua, tidak ada orang tahu di dalam sejarah siapa melahirkan dia. Dia tertibu, dia tidak ada ibu. Karena dia sudah terlalu tua, sehingga tidak ada orang ingat dia mempunyai mama siapa. Dia tidak ada awal, karena tidak bisa ditelusuri kapan hari lahirnya. Dia tidak ada akhir, karena juga tidak bisa dinubuatkan
kapan dia matinya. Kehadiran orang ini muncul di dalam sejarah tanpa diketahui siapa papanya, siapa mamanya, siapa mana awalnya, dan kapan akhirnya. Dan tidak ada surat catatan dia dilahirkan di keluarga apa. Ini 5 hal sebenarnya hanya cocok untuk melambangkan Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus tidak mempunyai ayah di dalam sifat tubuh manusianya. Karena dia lahir oleh anak darah Maria yang tidak bersentuh, tidak melangsungkan hubungan seks dengan pria atau laki-laki yang manapun. Di dalam tidak ada ibu, Yesus mempunyai sifat ilahi yang Allah Bapa tidak menikah dengan siapa-siapa. Jadi Yesus adalah satu-satunya yang tidak ada ayah, yang tidak ada ibu, yang tidak ketahui permulaannya, dan tidak ada akhirnya. Karena dia semenjak kekal, sebelum dunia ciptakan, sudah mempunyai kemuliaan bersama-sama dengan Allah Bapa. Di mana Allah berada, dia berada. Di mana kemuliaan Allah ada pada Bapa, kemudian ada pada anak. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, Yesus menanggah, melihat ke surga dan berkata, kasihlah saya boleh menikmati kemuliaan yang bersama-sama denganmu sebelum dunia diciptakan. I can enjoy, I can share the glory of you even with the time where the heaven and world had not been created. Sebelum langit dan bumi diciptakan, aku sudah boleh menikmati bersama dengan kemuliaan engkau yang kau miliki sebelum penciptaan semua. Saudara-saudara, maka kita mengetahui yang disebut Melkisedek itu adalah seorang yang mewakili Yesus yang akhirnya akan lahir ke dalam dunia menjadi Yesus yang untuk menjadi juru selamat. Sehingga Yesus diwakili oleh Melkisedek, dan Melkisedek menjadi sesuatu cermin Tuhan akan kirim Kristus ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab Melkisedek menjadi imam di tengah-tengah manusia dan Allah yang maha tinggi. Dia menjadi raja yang mewakili penguasaan Allah untuk memerintah di dalam dunia ini. Nah, persembahan-persembahan ini baru disahkan setelah Musa menerima Taurat yang diberikan oleh Allah melalui malaikat. Maka Musa mulai mengumpulkan semua orang Israel dan memberikan pengajaran kepada mereka setiap ayat, setiap pasal tentang Taurat di dalam Perjanjian Lama. Dan semenjak adanya Taurat sampai pada zaman Yesus Kristus, persembahan tidak berhenti-henti. Entah zaman aman, ada zaman tawanan, zaman peperangan, pokoknya mereka perlu mengetahui bersembah sujud kepada Tuhan. Setiap bulan tanggal 1 memberikan persembahan. Setiap tanggal 15 memberikan persembahan. Khususnya setiap tanggal 10 bulan ke-7 hari Gerafirat. Maka ada imam besar 1 orang. 1 tahun 1 kali masuk ke dalam bait Allah. 1 orang mewakili seluruh umat Bani Israel 12 suku untuk memberikan persembahan korban bakaran dan korban persembahan penebusan dosa kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, dan ini menjadi kebiasaan setiap tahun. Setiap tahun. Kalau setiap tahun berarti tahun lalu punya sudah tidak sah, mesti diulangi lagi. Kalau tahun ini minta pengampunan dosa, tahun depan minta lagi pengampunan dosa. Mau tanya, di antara pengampunan dosa tahun ini sama pengampunan dosa lagi tahun depan, tengah-tengahnya dosanya di mana? Pengampunan dosa yang sudah berlaku tahun lalu masih sah, masih berlaku atau tidak? Antara pengampunan dosa dan pengampunan dosa masih ada dosa. Dosa tambahankah atau dosa lama yang belum selesai? Dosa yang baru diperbuat di dalam tahun yang barukah atau dosa yang ditumpuk dari tahun-tahun yang lama? Nah, saudara-saudara, tidak ada orang pernah
menyentuh problem ini. Dan itu sudah bertahun-tahun mereka cuma tahu setiap tahun hari Kerafirat. Setiap tahun imam besar memberikan darah, menyentilkan ke dalam tirau yang di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci. Pertama-tama menebus dosa imam itu sendiri. Kedua kali menebus dosa dari seluruh umat Bani Israel. Ini dilakukan setiap tahun sampai penulis Ibrani mengatakan kalimat ini. Kalau setiap tahun tetap memberikan korban untuk pengampunan dosa, dosa lalu tidak berlaku lagi. Sehingga diadakan lagi pengampunan dosa tahun ini. Kenapa setiap tahun memberikan persembahan? Supaya engkau tak habis-habis terus mengingat dosamu masih ada. Kalau demikian, Allah bermain-main atau Taurat tidak berjasa. Allah menerima korban pengampunan dosa. Lalu tahun depan, terima lagi. Tuhan, tahun lalu sudah terima kan? Itu tidak sah. Kalau saya bayar utang, kalau engkau tanda tangan sudah terima. Tidak mungkin setiap tahun engkau bawa lagi bond itu suruh saya bayar lagi kan? Karena sudah lunas. Satu kali lunas, seumur hidup tidak usah bayar lagi. Ini baru betul. Masa Tuhan main-main? Tuhan berkata, engkau berikan kepada aku korban untuk menebus dosa. Tahun depan kasih lagi. Tahun depan kasih lagi. Terus menerus. Ini berarti hutang belum pernah dibayar. Kedua, ini berarti Tuhan tidak ingat apa yang sudah terjadi. Atau Tuhan tidak jujur. Dia sudah janji mengampuni. Dia menghitung sekali lagi. Suruh saya memberi persembahan lagi. Kedua, ini berarti Taurat tidak memampan. Taurat tidak sungguh-sungguh bisa menyelesaikan dosa kita manusia. Ini yang dipersoalkan di dalam buku Ibrani. Saudara sudah melihat perjanjian baru, sesuatu hal yang begitu lain dari perjanjian lama. Penulis perjanjian baru, pikiran begitu tajam. Dia telah mengingatkan, if we keep offering our offering to the Lord, it means that the form of offering last year is not valid. Saudara-saudara, persembahan tahun lalu tidak sah. Sehingga sekarang mesti persembah lagi. Bersembah sekali lagi. Tetap tidak menjadi sah. Karena tahun depan mesti bersembahkan lagi. Ini yang dipersoalan di dalam buku Ibrani. Saudara-saudara. Dan di situ muncul dua kalimat yang menakutkan kita. Pertama, darah domba, darah lembu tidak pernah mungkin menghapus dosa manusia. Sia-sialah. Semua persembahan menjadi kosong. Kedua, persembahan bakaran dan persembahan penebusan dosa bukan yang kau tuntut dan tidak dikehendaki oleh engkau. Berarti tidak diterima oleh Tuhan. Kalau demikian seluruh perjanjian lama jadi kosong bukan? Saban tahun memberikan persembahan itu tidak ada artinya. Sia-sia bukan? Ini mengingatkan kita beberapa hal. Misalnya orang Tibet yang percaya reinkarnasi. Sekaligus mereka percaya reinkarnasi akan berhenti pada waktu latihan pembersihan jiwa sudah mencapai murni yang mutlak, manusia masuk ke nirwana. Sudah masuk ke nirwana berarti tidak ada lagi hutang dosa, tidak ada lagi fungsi daripada hati yang terus dihutangi oleh birahi dan nafsu. Kalau manusia sudah masuk ke nirwana, no more lust, no more desire, no more sex, no more illegal emotion. Tidak ada lagi emosi yang rusak, tidak lagi kebutuhan seks, tidak lagi keinginan daging, tidak ada lagi nafsu yang menuntut dan habis-habis kepada manusia. Karena sudah masukkan nirwana. Di situ tidak ada nafsu. Di situ tidak ada dosa. Di situ tidak ada keinginan yang liar. Di situ tidak perlu ditagih lagi dah habis-habis. Oleh keinginan birahi dari daging yang tak pernah puas ini. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau begini orang sudah masuk nirwana. Yang sudah masuk nirwana mungkin reinkarnasi lagi tidak? Jawab.
yang sudah masuk nirwana perlu reinkarnasi lagi? Tidak. Tidak perlu, karena sudah bersih. Kenapa perlu diinkarnasi? Karena diinkarnasi untuk membereskan nafsu yang belum beres. Kalau saya sudah 100% keinginan mau suci, tapi faktanya cuma 40% yang bersih, masih 60% dosa yang perlu dikurangi, maka saya mesti reinkarnasi lagi. Reinkarnasi adalah proses membersihkan diri. Sampai kapan? Sampai akhirnya sudah sama sekali terhapus nafsu, tidak ada lagi birahi, 100% bersih, masuklah ke nirwana dan tidak kembali lagi. Tidak usah kembali lagi. Tidak ada turun, di reinkarnasikan ke dalam tubuh yang lain. Tapi ini mungkin tidak, saudara-saudara sekalian. Dan ini apa hubungan dengan khotbah hari ini? Khotbah ini berkata, kalau korban penebusan dosa sudah dilakukan, setiap tahun lakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Berarti tak pernah ada satu kali pengampunan dosa itu berlaku sungguh-sungguh. Tak pernah sungguh telah digenapi, dan ini adalah satu hal yang mustahil. Sama seperti contoh yang ketiga, orang suka berdoa puasa 10 hari untuk menunggu Roh Kudus datang lagi. Kalau mereka sudah berpuasa 10 hari, hari terakhir berteriak-teriak, hari terakhir dengan hati yang begitu rindu sungguh-sungguh, dan akhirnya mereka, Roh Kudus sudah datang, saya bisa karunia lidah. Kalau sudah datang lagi, mereka berkarunia lagi. Saya mau tanya, dulu pernah datang tak? Kalau dulu pernah datang, sekarang datang lagi. Saya mau tanya, antara sudah pernah datang dan datang lagi, tengah-tengahnya Roh Kudus kemana? Sudah pernah datang, sekarang datang lagi. Kalau tamumu ke rumahmu 2 kali, antara kali pertama kali kedua, dia sudah pergi kan? Tanya, tadi kan saya sudah terima kamu. Lalu sekarang saya dengar engkau ketuk pintu, masuk lagi. Kali kedua engkau datang lagi. Sebelumnya engkau kemana? Oh, saya pergi mall, beli jajan, baru kembali lagi. Atau pergi jalan-jalan, pertama Sia ke Malaysia, sekarang balik lagi. Antara first visit and the second visit, there is absence yang pernah terjadi. Tanya orang, tahun lalu engkau berdoa 10 hari dapat Roh Kudus. Sekarang berdoa lagi 10 hari supaya Roh Kudus datang lagi. Hari ini kalau Roh Kudus datang lagi, saya mau tanya, datang dari mana? Bukankah tahun lalu sudah pernah datang, lalu pergi datang lagi? Dia jalan-jalan ke Center Park, atau jalan-jalan ke Kelapa Gading Mall, atau dia jalan-jalan ke desa baru kembali lagi. Orang tidak bisa menjawab. Lalu saya tanya, mengapa setiap tahun engkau berpuasa, setiap tahun engkau berdoa 10 hari, menerima Roh Kudus lagi? Roh Kudus kalau turun tahun lalu ke dalam hatimu, tahun ini sekali lagi turun ke hatimu. Antara tahun lalu sama tahun ini, Roh Kudus pernah ambil cuti berapa lama? Dia cutinya di mana? Dia kapan kembali lagi? Perlu engkau doa 10 hari datang lagi. Mereka tidak bisa jawab. Nah, saudara-saudara, itu sebab upacara agama yang diulang-ulang terus mengindikasikan yang dulu punya tidak berlaku lagi. Bagaimana orang Israel setiap tahun memberikan persembahan pengampunan dosa, penebusan dosa, dihadapkan kepada Tuhan Allah, sebenarnya membuktikan pengampunan dosa tahun lalu tidak berlaku. Demikian orang Kristen terus berdoa minta Roh Kudus turun. Berarti tempo hari Roh Kudus turun sudah tidak sah lagi untuk hari ini. Baru ada yang baru. Jadi inkarnasi terus berjadi. Berarti tidak pernah ada orang masuk nirwana. 3 contoh ini saya gabungkan untuk memberikan engkau mengerti apa yang akan kita khotbahkan hari ini. Perjanjian baru adalah satu-satunya jawaban. Mengapa tidak perlu lagi persembahan? Karena Yesus sudah menggenapi. Mengapa tidak lagi tunggu Roh Kudus? Karena 1 kali Roh Kudus turun, hari Pantekosta, tidak pernah ditarik kembali. Kenapa kita percaya penebusan itu kekal? Karena Yesus 1 kali mengkorbankan diri
di atas kayu salib. Menjadi korban penebusan yang bersah untuk selama-lamanya. Maka pada waktu John Calvin menulis satu surat kepada seorang uskup, dia mengatakan, "Dear brother, I do not want to sacrifice Jesus every week because it is ridiculous." Calvin mengatakan itu bukan mengingat senantiasa akan karya Kristus. Itu adalah terus-menerus memaku Yesus ke atas salib. Semua yang dikatakan oleh Calvin berdasarkan ayat yang kita baca. Kalau setiap tahun memberi persembahan sekali lagi, itu adalah untuk mengingat dosamu masih ada, belum diampuni. Tetapi Kristus sudah satu kali dipaku di akad kayu salib, dan sudah satu kali dia menggenapi, menyempurnakan rencana Allah di dalam penebusan, sehingga once forever He redeem us, He forgive us, and His salvation is accomplished forever. Itu sebab berkali-kali muncul di dalam bahasa Greka, di dalam pasal-pasal 9, 10, dan seterusnya di dalam buku daripada Ibrani. Itu once forever, bahasanya pakai the present continuous perfection. Saudara-saudara, sudah genap dan akan terus-menerus berjasa sampai selama-lamanya. Inilah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara, hari ini saya menjelaskan konsentrasi kepada satu fokus. Perbedaan yang ditulis di dalam buku Mazmur dan dibandingkan dengan buku daripada Ibrani. Di Mazmur yang aslinya terjemahan dari bahasa Inggris pun jelas sekali. When Jesus come to the world, He say, "God my Father, I come to accomplish your will." Aku datang untuk menggenapi kehendakmu. Sudah barang tentu ini kehendak mengenai keselamatan sebagai anugerah yang disediakan Allah Bapa bagi kaum pilihannya untuk selama-lamanya. The special grace of redemption prepared by God and to be given through the Jesus Christ who died for us on the cross, and the merit is forever and ever to save, to purchase us from the power of sin. Yesus satu kali menjadi tebusan yang membayar harga mati sebagai korban, sebagai satu korban penebusan dalam tubuhnya yang mengganti kita dan menggenapi rencana keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, mereka menemukan kalimat selanjutnya, "I come to accomplish your will, God." Dan di bawahnya di dalam Mazmur mengatakan, "Karena Engkau telah membuka telingaku." Sedangkan ayat yang sama munculnya istilah lain di dalam Ibrani, "Karena Engkau sudah menyediakan tubuh bagiku." Sekarang saya kalimat lengkap, saya memaparkan perbandingan. Ya Allah, aku telah datang untuk menjalankan kehendak-Mu, karena Engkau sudah membuka telingaku. Dikutip dari pasal 40 Mazmur, ditulis di Ibrani pasal 10. Pada waktu Kristus datang ke dunia, dia mengatakan, "Ya Allahku, aku datang menggenapi rencana-Mu, karena Engkau sudah sediakan sebuah tubuh untuk aku." Para pentafsir Alkitab dari abad-abad memperhatikan perbedaan yang begitu runcing ini. Begitu berbeda. Apa artinya? Which one is right? Di dalam Mazmur, Engkau telah membuka telingaku. Di dalam Ibrani, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Apakah penterjemahan ini tidak setia, mengantuk, salah gunakan istilah, atau sengaja merubahnya? Mengapa kalimat di dalam perjanjian lama, Engkau sudah membuka telingaku? Di dalam perjanjian baru, Engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Yang mana yang betul? Saudara-saudara, ratusan tahun pentafsir berusaha merekonsiliasi ke perbedaan seperti ini. Salah satu
kemungkinan yaitu yang terjemah sedang ngantuk sampai ayat itu yang ngawur terjemahkan sehingga mendapatkan perbedaan begitu besar. Tapi tak mungkin ini terjadi karena buku-buku penterjemahan yang paling penting tetap percaya ada Roh Kudus yang menjaga kondisi badannya, ada Roh Kudus yang menyegarkan pikirannya, ada Roh Kudus yang memelihara penanya tidak tulis salah. Kalau begini, kenapa ada perbedaan begitu besar? Apakah arti dari ayat pertama di dalam bahasa aslinya sama arti terjemahan di dalam bahasa yang kedua itu mungkin berbeda begitu banyak? Saudara-saudara, engkau yang belajar bahasa, engkau mengetahui bahasa-bahasa. Kalau sudah diganti menjadi bahasa yang lain, makna asli bisa kehilangan mungkin lebih daripada 60%. Apakah ini artinya? Ternyata mereka menemukan di dalam perjanjian lama yang dikutip oleh orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Greka di dalam perjanjian baru itu adalah diterjemahkan dari Septuaginta, bukan dari asli Ibrani. Berarti Ibrani yang dipakai untuk menulis perjanjian lama aslinya adalah engkau telah membuka telingaku. Tetapi pada waktu Septuaginta menerjemahkan ke dalam bahasa dari Ibrani menjadi Greka, pertemuannya hasilnya menjadi aku telah disediakan sebuah tubuh. Dan ini tidak bisa direkonsiliasikan beratus-ratus tahun di dalam sejarah komentari. Sampai abad ke-19 akhir, abad ke-20 permulaan ditemukan satu kemungkinan dari rekonsiliasi. Ini menjadi bagian paling penting pada pagi ini, yaitu mereka menemukan ada terjemahan yang bukan dari asli bahasa Ibrani, terjemahan daripada Septuaginta. Septuaginta berarti kitab terjemahan dari 70 orang yang penting. Septa itu 7. Septuaginta itu 70 orang menerjemahkan. Sebenarnya adalah 72 orang ahli yang mengerti bahasa Ibrani. Kalau mereka mengerti bahasa Yunani, mereka menerjemahkan dengan setia, dengan bijaksana, kolektif, untuk setiap ayat menjadi buku daripada bahasa Greka. Sehingga keturunan Yahudi yang tidak lagi mengerti bahasa Ibrani, mereka boleh langsung baca kitab suci tidak bahasa yang mereka mengerti. Sekarang banyak orang Tionghoa tidak mengerti Chinese, hanya bisa baca kitab suci bahasa Indonesia. Maka kitab suci harus diterjemahkan dari Ibrani ke bahasa Indonesia, dari Ibrani ke bahasa Inggris, dari Ibrani ke bahasa Chinese. Tetapi orang yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang yang tidak bisa belajar Ibrani, maka mereka membacakan dari kitab suci Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan terjemahan-terjemahan bisa begitu banyak, bisa begitu tidak sama antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain. Nah, ini terjadi waktu ditemukan terjemahan pasal 40 daripada Mazmur yang dikutip menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang bahasa Greka, dikutip dari Septuaginta, sehingga bukan dikutip dari aslinya, sehingga perbedaan itu cukup besar. Tetap tidak menjawab pertanyaan, apa artinya perbedaan? Engkau telah membuka telingaku dibanding dengan engkau telah mempersiapkan tubuh bagiku. Apa hubungannya tubuh disediakan dengan arti telinga sudah dilubangin, sudah dibuka? Saudara-saudara, sampai pada abad ke-20 permulaan, orang menemukan daripada Keil and Delitzsch, komentari orang Jerman, Keil Deli Delitzsch ZCHI, dari Keil and Delitzsch, buku terjemahan, buku tafsiran orang Jerman itu mengemukakan satu teori yang sangat-sangat tinggi dan sangat berbobot untuk kita mengerti. Saudara-saudara, dia mengatakan membuka telinga ini satu upacara
di dalam perjanjian lama yang diberikan oleh Tuhan Allah. Upacara ini dilakukan harus dapat saksi-saksi dari tua-tua masyarakat, daripada orang pemimpin dan juga daripada tetangga yang kau kenal. Mereka melihat upacara ini. Ini upacara apakah? Upacara menjadikan seorang menjadi budak secara resmi. Nah, saudara-saudara, apa artinya? Tuhan berkata, di rumahmu ada budak, mereka jangan dipaksa kerja untuk tahun ke-7. Setelah budak itu bekerja 6 tahun, tahun ke-7 harus di-free, harus dibebaskan, harus tidak boleh lagi memperbudak mereka. Berilah mereka pengasuhan paling sedikit 1 tahun. Atau tidak lagi memperbudak mereka. Lepaskan mereka menjadi orang yang bebas. Inilah perintah Allah berdasarkan peri kemarsunya Allah yang begitu memperhatikan kebutuhan manusia. How can you work for others 6 years and afterwards still to be the slave of them? No. Tuhan berkata, budakmu sudah melayani 6 tahun, harus kasih kebebasan. Tidak boleh terus lagi. Saudara-saudara, kita ada orang yang mempunyai pembantu sampai 25 tahun. Setelah lahir pembantunya sampai nikah pembantunya sama. Nah, ini di Indonesia selalu terjadi. Pembantu harus kerja berapa lama kah? Menurut perjanjian lama, setelah 6 tahun tidak boleh pakai lagi. Kasih mereka kebebasan. Mereka mau nikah, mereka mau kerja lain, mereka mau ikuti majikan yang lain. Haknya ada mereka. Engkau tidak boleh paksa lagi. Ini dilakukan oleh orang Yahudi. Tetapi ada semacam pembantu sudah dibebaskan. Dia tidak mau. Dia balik lagi. Kenapa dia balik lagi? Dia mematakan di hatinya. Buat apa saya dibebaskan? Saya sudah pernah bekerja di bawah jerakan yang begitu baik. Yang begitu mengerti kesusahan saya. Yang begitu mengerti hak asasi manusia saya. Sehingga kalau saya berada di rumah jerakan ini, dia menghadapi saya seperti seorang anak. Waktu saya sakit dirawat. Waktu saya perlu dibantu. Waktu saya kekurangan uang dikasih. Waktu saya mempunyai kesulitan keluarga, diberikan jawaban. Untuk masalah persoalan saya semua. Itu sebab terjadi satu hal keterkecuali. Keterkecualian ini yaitu pembantu-penantu yang kerja berat tapi dia tidak rasa berat. 6 tahun dia rasa tidak mau pergi. Karena papanya sudah mati. Mamanya sudah mati. Tidak ada famili yang lain. Dan dia mulai tua. Sedangkan juragan yang lama sangat baik kepada dia. Bahkan menjamin hidupnya. Mengobati sakitnya. Mencukupkan kekurangannya. Dan mengerti waktu-waktu istirahat yang diperlunya. Maka dia mengatakan, saya mau kemana? Saya pergi ikut jerakan lain tidak lebih baik dari jerakan yang tua ini. Saya pergi menikah dan mungkin dicintai orang lain seperti dia mencintai saya. Mungkin saya sudah tua, dibuang-buang, dianiaya, dihina, dipukuli oleh orang siapapun. Maka dia mengatakan, saya pilih tidak bebas. Saya mau pulang kembali di bawah jerakanku yang lama untuk menjadi anak dia sampai mati. Dan dia pulang. Waktu dia balik, juragannya kaget. Kenapa engkau kembali? Bukankah engkau sudah dibebaskan? Ya Pak, saya tahu saya sudah bebas. Tapi saya tidak mau bebas. Karena cinta kasih di rumah ini lebih indah dari pembebasan yang saya terima di luar rumah. Saya lebih baik mati di rumah ini daripada saya bebas di luar. Saya mau menjadi budakmu terus. Saya melayani engkau terus. Sampai engkau tua, saya tua. Sampai engkau mati, saya mati. Saya mau menjadi pembantu di rumah ini untuk selama-lamanya. Engkau kaget. Dia bilang, tidak boleh. Menurut Taurat, saya harus membebaskan engkau. Tuhan mencatat sedoa. Jikalau pembantu budak itu tidak mau dibebaskan, dia mau kembali, terimalah dia. Tetapi harus janji, bukan paksamu.
Itu atas kerelaan dia. Tuhan mengatakan, kalau pembantu budakmu mau kembali, engkau terima dia. Karena dia anggap engkau sebagai ayahnya. Engkau memperlakukan dia sebagai anaknya. Sehingga ini boleh diteruskan relasi untuk selama-lamanya. Caranya apa? Caranya panggil tua-tua, panggil tetangga, panggil orang-orang saksi yang banyak melihat. Dengan satu upacara, engkau menjadikan dia seorang pembantu seterusnya melalui kerelaan dia sendiri. Maka dia harus dikasih tanda, menjadi tanda tangan. Kalau sekarang kita tanda tangan dicap, selesai. Lalu di dalam pengadilan disahkan, ini janji adalah yang diakui oleh pemerintah, badan hukum daripada dunia ini mengakui ini janji sudah berlaku. Dari zaman dulu Musa mengatakan tanda tangannya adalah bikin lubang di telinganya. Maka taruh telinganya di atas pintu, lalu pakai uncekan dimancapkan. Sesudah bikin lubang dikeluar lagi, supaya telinganya cacat, mempunyai lubang yang besar. Membuktikan dia sudah atas kerelaan sendiri menjadi hambamu seumur hidup. Nah saudara-saudara, menjadi hamba seumur hidup ini tidak gampang. Tapi Alkitab mengatakan ada satu orang yang paling tinggi, tapi dia rela menjadi hamba seumur hidup, turun ke dalam dunia menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Maka di sini ayat perjanjian lama sama perjanjian baru tidak sama. Menurut Kiel and Tillich, artinya sudah tercantum dalam kitab suci. Pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia baru mempunyai satu tubuh. Karena firman menjadi daging. God became man. He put on himself with a body of flesh and blood. Yesus mengambil tubuh yang berdaging dan darah. Yesus menjadi seorang manusia yang mempunyai jasmani. Pada waktu itu, dia datang menerima tubuh ini menjadi pelayan di dunia, menjadi budak di dunia ini. Saudara-saudara, Jesus come to become a servant, a slave forever. His life dedicated to glorify God and to serve human being. Dia datang ke dunia untuk memuliakan Allah. Dia datang ke dunia untuk menjadi hamba di tengah-tengah manusia yang boleh menjadi contoh kita masing-masing. Itu sebab di dalam Ibrani, di dalam bahasa dari Mazmur yang dimunculkan dalam pasal 40, dia berkata, "Oh, I come to accomplish your will. All my events have been written down in the scroll of your scripture." Aku datang menjalankan kehendakmu. Hal-hal tentang aku sudah tercantum di dalam kitaban gulungan kitabmu. Dan ditambah satu kalimat, you have already prepared a body for me. Engkau sudah membuka telingaku. Kalimat ini waktu muncul di dalam buku Ibrani perjanjian baru, engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Kiel and Tillich mengatakan, mau menggabungkan kedua ayat yang sulit dimengerti karena berbeda begitu besar, adalah mengerti siapakah yang harus dilubangi telinganya. Engkau telah melubangi telingaku, berarti engkau telah menjadi aku seorang budak selama-lamanya. Engkau memberikan tubuh kepadaku, artinya Yesus sudah menjadi seorang budak di dunia ini, maka dia memiliki satu tubuh yang berpeta teladan budak. Di dalam kitab suci, peta teladan, peta teladan, peta teladan. Semua hanya 3 corak. Pertama, peta teladan Allah. Tercantum di dalam Kejadian pasal 1, 26, 27. Kedua, peta teladan budak. Ini tercantum di dalam Roma pasal ke-8 ayat ketiga, dan tercantum di dalam Filipi pasal ke-2 ayat ke-5 dan 6. Ketiga adalah peta teladan orang berdosa. Peta teladan Allah
tercantum di dalam Kejadian. Peta teladan orang berdosa, ini tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Peta teladan budak tercantum di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Saudara-saudara. Dan pada waktu Yesus datang ke dalam dunia dengan kalimat ini baik-baik. Sebelum Yesus ke dunia, manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Setelah manusia dicipta, lalu berdosa, Allah kirim Yesus ke dunia untuk menjadi berteladan manusia. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Yesus inkarnasi mempunyai peta teladan manusia. Teladan manusia adalah teladan yang tidak ada Allah lagi, menjadi peta teladan dosa. Peta manusia yang tidak lagi hubungan dengan Tuhan Allah, menjadi peta teladan budak. When Jesus come to the world, he has the image of a sinner and a sinning body. Dia menjadi an image of a slave to serve, to be a slave. Yesus waktu ke dunia, dia mengambil peta teladan manusia. Bukan mengambil peta teladan manusia sebelum Adam berdosa. Karena peta teladan manusia di dalam Adam adalah peta teladan mirip Allah. Tapi setelah Adam berdosa, semua sifat keturunan daripada Adam yang berdosa hanya mempunyai peta teladan dosa dan peta teladan budak. Sehingga Yesus datang mengikuti peta teladan setelah kita berdosa. Yesus bukan datang mengikuti peta teladan Allah kita dicipta sebelum berbuat dosa. Seperti Adam dan Hawa yang dicipta menurut peta teladan Allah. Sehingga Yesus datang ke dunia kelihatan bukan seperti Allah. Kelihatan seperti manusia berdosa. Waktu Yesus berjalan di Galilea, orang tidak melihat kemuliaan Allah. Hanya mengatakan inilah keturunan Maria. Ini anak daripada orang tukang kayu namanya Yusuf. Ini anak haram. Ini keturunan orang berdosa. Mereka tidak sadar. Yesus ada inkarnasi. Saudara-saudara. Adam Hawa hanya dicipta menurut peta teladan Allah sang pencipta. Tapi Yesus lahir ke dunia. Bukan mempunyai peta teladan Allah. Sama seperti Adam yang belum berdosa. Yesus mempunyai peta teladan setelah Adam berdosa. Maka disebut the image of a sinner with a sinning body. Of an image of a slave, just like a slave who's serving others. Yesus datang ke dunia. Bukan mengambil teladan Allah yang asli. Ambil teladan manusia yang sudah berdosa. Waktu Yesus ke dalam dunia, dia mempunyai teladan Allah yang asli. Tapi dia tidak merebut, tidak mempertahankan. He hold nothing for himself. Yesus datang ke dunia, dia memakai teladan yang sudah berdosa. Teladan seperti budak, lahirkan mirip dengan Adam dan Hawa setelah berbuat dosa. Sehingga tidak kelihatan ada istimewa apa-apanya. Itu sebab kita mengatakan manusia selalu melihat secara lahiriah. Tapi Tuhan melihat ke dalam sanubari sedalam-dalamnya. Waktu kita lihat cara lahirnya Yesus Kristus. Ini manusia yang tidak ada keistimewaan, tidak ada keunikan, tidak ada transendentalnya. Tidak ada hal yang melampaui yang lain. Dia adalah manusia biasa saja. Saudara-saudara. Waktu Yesus datang menjadi manusia, Allah bersalur dengan daging dan darah. Dia telah mengambil satu tubuh seperti engkau dan saya yang sudah berada di dalam dosa. Maka keadaan menjadi seperti budak dan keadaan mempunyai tubuh yang melayani digabung menjadi pengertian kunci rekonsiliasi. Ada Mazmur 40 dalam Septuaginta dan daripada Ibrani pasal 10. I come to do your will. But you had already opened my ears. And you had already prepared a body for me. Engkau sudah memberikan lubang telingaku. Engkau sudah mempersiapkan satu tubuh bagiku. Untuk boleh tebus dosa manusia di atas kayu salib. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara kira-kira sampai di sini. Dan inilah rekonsiliasi antara kedua ayat dari perjanjian lama yang begitu sulit karena perbedaan begitu besar dengan perjanjian baru. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah imam dan dia adalah raja. Secara perjanjian lama, dia mirip dengan Abraham waktu bertemu dengan Melkisedek. Yesus telah menjadi imam kekal sesuai dengan derajat Melkisedek yang kita mengerti di dalam perjanjian lama. Bedanya ada Melkisedek belum pernah adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia adalah manusia yang mirip anak Allah yang turun ke dunia. Sehingga tidak kelihatan siapa ibunya, siapa bapaknya, mulai dari kapan matinya, dan silsilah nihil. Demikian Yesus Kristus juga saudara sifat ilahi tidak perlu ibu. Karena Allah tidak menikah dengan ibu Yesus secara rohani. Allah juga tidak menghasilkan Yesus Kristus di dalam keadaan yang berbeda. Di mana dia memakai Roh Kudus, menaungi Maria, melahirkan Yesus. Maka sifat ilahi Yesus tidak perlu ibu. Sifat manusia Yesus tidak perlu bapak. No father, no mother. Dari dulu sebelum Adam, dia sudah ada. No one knows his beginning. Setelah dunia kiamat, dia terus ada. No one knows his ending. And Yesus tidak silsilah menurut sifat ilahinya. Maka he has no family tree. There's no chronological history of Jesus Christ. Saudara-saudara, Kristus menjadi raja dan juga menjadi imam. Yesus mempunyai status yang berbeda dengan semua orang. Karena semua keturunan daripada Abraham hanya menjadi satu bibit di dalam pinggangnya waktu Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Nah, saudara-saudara, hari ini saya bicara sampai di sini. Tuhan memberkati kita masing-masing. Saya dengan serius mentafsirkan kitab suci. Semua problema yang paling sulit kita menjelaskan dan biarkan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bukan secara mengerti. Kita makin kagum menghormati apa yang tercantum di dalam firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Kita semua berkata bersama-sama. Dan saya minta Pendeta Ivan naik ke atas. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.